Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Oke Sajalah Channel. Channel yang hanya mengupload konten-konten yang oke, yes, oke channel. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara sekalian, di channel kami ada berbagai bentuk promosi, diantaranya adalah video-video yang tayang di sela-sela dari video kita. Ketika video itu muncul, artinya Anda mendapatkan kesempatan untuk belanja praktis melalui channel ini. Yang perlu Anda lakukan adalah ikuti iklannya sampai selesai, dan kalau ada yang ingin ditanyakan, hubungi pemasang iklan sehingga Anda benar-benar jelas, tuntas, tas. Yang pasti, jangan membeli kucing dalam karung. Oke? Saudara, kali ini kami akan menyajikan sarapan ala opah ompong. Sarapan ala opah ompong ya. Jadi kadang-kadang kita sudah bertambah umur, apalagi kalau seperti saya ada eksiden ya, gigi copot semua. Tentu saja kita harus bisa mengatur konsumsi kita ya, dan tentu saja tidak kita harus tetap paksakan untuk makan agar ada energi sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana layaknya. Sebagai YouTuber, konten kreator, tentu saja saya akan menyampaikan bagaimana kiat-kiat mengatasi ya yang namanya udah nggak punya gigi dan sebagainya, kadang tidak punya selera makan dan sebagainya, bahkan kalau makan terasa kurang bisa menikmati karena tidak bisa. Nah, untuk itu saudara sekalian, salah satu kiat saya untuk mengatasi itu adalah dengan makanan-makanan yang variasi dalam memasak, variasi juga dalam dalam menu, dan tentu saja variasi dalam penyajian. Ya, kebetulan saya adalah mantan guru pengolahan ya, guru pengolahan. Jadi sebetulnya saya guru biologi untuk mata pelajarannya. Tetapi karena di sekolah kami ada program kewirausahaannya mengambil program pengolahan, maka karena itu kaitannya pengolahan pangan, bioteknologi, maka yang diserahin adalah guru biologi. Dan itu kadang-kadang pada saat awal terasa berat ya, kayaknya nggak biasa ngajarin ngolah makan. Apalagi nggak ada kitchen set dan sebagainya. Jadi ya kalau praktek ada tetap saya memegang 4 prinsip ya, 4 pilar pembelajaran UNESCO ya, yakni pertama learning to know. Anak-anak harus tahu gimana sih bikin rendang yang empuk. Bagaimana sih kalau saya sebetulnya pengolahan khasnya adalah pengolahan daging kambing ya, karena memang saya dari kedokteran hewan, dan dulu kalau ada kurban dan sebagainya biasanya ada tamu juga, saya diserahin untuk mengolah menyate dan sebagainya. Nanti kita bagi ke tamu-tamu dan juga pada santri-santri, terutama santri-santriwati kan yang nggak datang. Modus ya. enggak. Jadi itu jadi saya harus bisa mengolah daging dengan benar, dan saya bikin sate yang memang Anda ingin sate yang saya bikin, boleh ngundang saya. Nah, itu yang kami sampaikan saudara sekalian. Jadi
karena memang saya berlatar belakang guru pengolahan, kalau latar belakang pendidikan kedokteran hewan, dan memang ada masalah apa namanya, masalah yang kalau di kedokteran hewan itu ada namanya kesehatan veteriner ya. Kesehatan veteriner itu terkait dengan masalah daging, kemudian apa namanya, ikan, juga masalah-masalah produk hewani ya, produk hewani termasuk juga susu, telur dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan mengaitkan dengan menu kita kali ini. Kalau kita lihat ini kayak spaghetti ya. Ini kayaknya kayak spaghetti ya, tapi sebetulnya yang sering saya bikin ada bukan bahan-bahan spaghetti. Ini adalah orang nyebutnya mie telur ya, mie telur. Mie telur itu keunggulannya ketika kita masak itu tidak seperti mie instan itu keras ya, karena pengenyalannya luar biasa. Nah, ini biasanya jadi ambyar, jadi empuk kayak begini. Sehingga kalau ada dikasih telur, itu apa namanya, terasa digelibeti oleh telur itu, dan itu seperti spaghetti ya. Padahal saya juga telurnya biasanya bukan diaduk dengan mie-nya ya. Nah, ini ya, telurnya tetap ada telurnya, tapi putih telur yang kemudian cair kemudian bercampur dengan kuah tadinya menjadi kayak pasta ya, kayak pasta. Padahal nggak pakai pasta, nggak apa. Ini hanya sambal saus yang nggak pedas ya, sambal nggak pedas, kemudian kecap. Kemudian saya memang beri tauco ya, karena ternyata perut saya pas dengan tauco, karena kalau biasanya kalau mengkonsumsi metformin, saya itu punya kelemahan, ada gangguan pencernaan ya kan, harus ke belakang ya kan. Oleh karena itu ternyata dengan mengkonsumsi bumbu tauco ini tidak mengalami hal yang seperti itu, dan bagus ya kan. Nah, jadi saya selalu berlangganan pesen tauco ya. Di sini ada tauco, ada dua jenis ya, ada dua jenis atau varian ya. Dua varian rasa tauco, ada sweety tauco and salty tauco. Nah, yang kita bikin ini mie ini juga bukan direbus, bukan digoreng ya, bukan mie goreng, bukan mie rebus. Ini adalah mie kukus. Mikus. Ini mikus, saudara sekalian. Ini adalah mikus. Mikus, bukan tikus, bukan mikus, mie kukus. Nah, mie kukus ini tentu saja tidak menggunakan minyak. Bumbu-bumbu minyaknya kita bisa eliminir. Nah, kemudian juga dengan model-model macam-macam kita bisa lakukan dengan ini ya, dengan mikus ya. Jadi semacam itu, dan ini ada telurnya ya. Kita lihat, kita cicipin dulu ya. Kalau bentuknya begitu tuh. Nah, ya kayak spaghetti. Kita cicipin dulu. Tuh kan bener, ambyar. Jadi mie-nya jadi ambyar, tapi ini tidak terlalu banyak penguapan karena kita ungkrep, kita tutup dan sebagainya. Dan tentu saja tidak pakai minyak. Nah, isinya bisa kita tambahkan, misalnya kita dengan, kalau tadi kan pakainya telur ya, kayak gini ya, kita pakai gunakan telur ya. Anda tentu saja sudah sering ya mendengar presentasi kami bahwa salah satu rahasia kekuatan dari salah satu bintang senior di negeri Jepang yang kita kenal saja katakanlah sebagai kakek Sugiono ya, kembarannya kakek Darwono. Kakek Sugiono itu memang ada telur ayam. Nah, jadi telur ini kita memang rahasianya luar biasa ya. Bahkan sekarang ada rekomendasi untuk diet dengan telur ya. Ini kita juga menggunakan telur untuk masak ini, untuk menambahkan gizinya.
Sebetulnya akan lebih baik lagi kalau ditambah juga sayuran untuk menambah serat ya, tetapi pagi-pagi warungnya baru buka jam 7 di sini. Jadi saya seadanya saja dengan ya katakanlah spaghetti ala ala Eyang Guru. Ini ya ini bukan spaghetti ya, ini mie ya, mie orang mengenalnya mie telur, dimasak biasa saja dengan bumbu biasa saja ya. Kemudian hanya ditambah dengan telur ya, ditambah telur untuk menambah gizinya. Kemudian juga dimasak tanpa minyak, tidak digoreng, tidak dikukus, tidak digoreng, tidak direbus, karena kalau direbus itu kadang-kadang airnya terlalu banyak dan akhirnya dipanasin ambiar, zat-zat volatilnya menguap dan sebagainya. Plus yang khusus dari mie saya adalah tauco. Nah, mungkin orang dengar kok ada mie tauco sih? Iya, kan biasanya tauco untuk ini ya, untuk tumis ya, tumis kangkung dikasih cah kangkung dikasih tauco. Kemudian kalau di daerah kami, daerah Brebes, daerah Pantura itu menggunakannya untuk soto yang dikasih tauco. Nah, kalau soto yang dikasih tauco di Pekalongan namanya tauto. Beda lagi. Tapi intinya dari Brebes sampai Pekalongan, mungkin sampai Batang, itu sotonya adalah soto tauco ya, beda dengan yang lainnya ya. Jadi itu pakai tauco. Dan tadi sudah kami sebutkan bahwa tauco bagi saya itu sangat bermanfaat untuk pencernaan saya. Mengapa begitu? Ya karena memang tauco adalah produk-produk salah satu produk dari prebiotik ya, karena dia melakukan dengan fermentasi ya, sama seperti tempe, tapi memang ini makanya ada ibu-ibu di sini, Pak Darmono kok pesannya tauco mulu, emang gimana? Ya rasain aja dia bilang. Ya Kak, kalau saya ceritakan sudah rasain aja, setelah dirasain katanya agak kecut-kecut ya, baunya kayak tempe semangit. Iya, makanya tauco juga enak kalau mungkin untuk yang biasa untuk mangut ya, untuk mangut dikasih tauco ya, kalau memang untuk pencernaan, untuk perbaikan pencernaan mangut ya kan, untuk mangut dikasih tauco selain cah. Kemudian yang soto ya, kemudian kalau tauco, kalau saya sih apa saja kasih tauco, termasuk nasi goreng. Karena itu prebiotik ya kan, bisa kalau ada produk prebiotik lainnya, tempe dan sebagainya bisa. Ya, jadi saudara sekalian, sarapan kita kali ini adalah modifikasi. Ya kalau di dalam kurikulum pengolahan pangan ya di SMA itu ada resep tradisional termodifikasi semester 5 ya, semester 5 sebelum ke resep fungsional. Makanya kalau saya katakan ada resep fungsional itu memang kaitannya dengan yang telah saya ajarkan, termasuk cuman waktu resep fungsional saya membatasi untuk anak-anak, kamu tidak boleh bikin menu obat kuat. Makanan penguat nggak boleh. Kamu boleh untuk penyehat, boleh untuk anti anti akne jerawat, boleh, tapi tidak boleh untuk yang itu. Kenapa Pak? Nanti kamu nyeruduk. Oleh karena ini saya batasi pada anak-anak kalau masuk semester 6, padahal mereka semester 6 sudah mau lulus ya. Semester 6 itu kelas 3 ya, kelas 3 semester kedua itu materinya itu saya batasi, nggak boleh pokoknya. Terus apa Pak? Ya kamu kan jerawatan, ya tergantung yang nanya. Kalau yang nanyakan jerawatan, kamu bisa bikin makanan anti jerawat. Kalau ada yang agak kusam-kusam, kamu kayaknya kulitnya kusam, bikin aja antioksidan, biar cerah, biar sling, pakai apa Pak? Pakai tomat atau apalah, kamu cari referensinya. jadi mendidik anak pun harus betul-betul telaten ya. Kalau saya sih kadang-kadang anak-anak kan pengennya yang serba praktis ya. Kadang-kadang blender dan sebagainya, tidak boleh di blender. Lah kenapa Pak? Agar kamu punya keterampilan teknis dulu ya. Jadi bagaimana ngulek gitu. Kalau kamu nguleknya bagus, kamu di Jawa
banyak yang suka itu, pengen ngangkat kamu jadi calon mantu. Oh iya Pak, iya. Ya kadang-kadang kita selingi dengan bukan pembelajaran makan aja, tapi juga tentang budaya, tentang apa, kita memasukkan nilai-nilai bagaimana seorang nanti karena udah kelas 3 ya, nanti kadang-kadang kan di masyarakat kita SMA berhenti ya kan, udah 18 tahun, kemudian nanti nunggu berapa tahun menikah yang umur 20 tahun ke atas. Itu saya katakan, kalau kamu nguleknya bagus, kemudian sambelnya enak, banyak yang akan ngangkat kamu jadi mantu. Loh kok kenapa Pak? Pokoknya nanti bisa memuaskan anak laki-lakinya, saya bilang gitu. Karena anak lakinya makan sambal kamu enak kan bergairah. Bersemangat maksudnya ya. Anak-anak SMA sekarang kan juga sudah bukan hal yang tabu ya, bahwa kita juga mengarahkan untuk itu ya kan. Jadi saudara sekalian, inilah mie, sepertinya ada pastanya padahal nggak ada pastanya ya. Ini hanya sekedar mie biasa, bumbu mie biasa ya, bawang putih, kemudian bawang merah, kemudian lada ya, digerus ya kan, atau bumbu bumbu instan ya, botolan atau apa, itu dikasih, kemudian dikasih tauco, kemudian mie-nya kayak saya mie-nya nggak pernah nggak matangin dulu, nggak. Jadi ini tadi dengan macam-macam itu ada airnya dikit, saya masukin mie-nya. Nah kemudian nanti sudah mendidih dan sebagainya, kita kasih telurnya di atasnya, sehingga telurnya ada di atasnya. Tadi kan telurnya sudah atasnya dan tertutup, dan kalau telurnya sudah matang berarti bawahnya sudah matang kan. Nah itu semacam itu tekniknya. Nah sehingga tidak banyak yang teruapkan, dan insya Allah sehat. kita makan lagi terakhir. Kalau Anda suka atau kalau tersedia, bisa dengan kerupuk. Nah, bisa dengan kerupuk apa saja ya, atau mungkin chip kemarin saya pakai itu yang empuk ya, itu yang bungkusnya gambarannya kayak orang main drum band. Apa namanya, pokoknya itulah ya, itu enak banget ya. Tapi kadang-kadang itu terasa, bagi saya kalau terasa banyak MSG-nya saya nggak suka ya, karena ini juga nggak pakai MSG tapi rasanya sangat gurih ya. Ini nggak pakai MSG tapi rasanya sangat gurih ya, itu karena tangannya. Ya, itulah saudara sekalian menu kita pagi hari ini, menu sarapan kita. Jadi bagi opah-opah, bagi engkong-engkong, bagi nenek-nenek, dan juga bagi buyut dan sebagainya yang memang harus makan ya. Yang intinya itu harus ada energi yang masuk, dan tolong yang muda, anaknya atau cucunya, berilah variasi makanan agar memang tetap harus bertahan ya, karena untuk hidup harus ada energi, dan untuk bersemangat tentu saja ada gizi-gizi yang bikin semangat. Demikian, tonton terus Oke Sajalah channel yang hanya mengupload konten-kontennya oke just oke channel. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.